Saudara, Rabu siang pemudik yang ingin menyeberang ke Pulau Sumatera mulai terlihat memadati Pelabuhan Merak, Banten. Namun tidak ada antrean panjang yang terlihat sampai di pintu masuk pelabuhan. Penerapan satu jenis tiket yaitu tiket reguler membuat kendaraan dapat masuk melalui semua dermaga. Dalam waktu 1 jam dari 7 dermaga yang disiagakan terdapat 1.000 kendaraan yang tertampung di dalam kapal, saudara. Petugas akan mengarahkan kendaraan untuk memasuki dermaga yang belum ramai antrian. Sementara itu pemudik yang mengantri dapat memanfaatkan fasilitas gratis untuk beristirahat sambil menunggu antrian kendaraan. Pantauan terkini dari Pelabuhan Merak akan disampaikan jurnalis Kompas TV Suara Azani dan juru kamera Febri James dari Pelabuhan Merak, Banten. Selamat siang Suara, ada semakin banyak pemudik yang tiba di Pelabuhan Merak untuk menyeberang. Kapan prediksi puncak arus mudik di sana? Ya, betul sekali di Rabu siang ini memang sudah ada peningkatan arus mudik. Maksudnya di sini adalah penumpang dari kendaraan maupun pejalan kaki ini sudah mulai mendatangi Pelabuhan Merak begitu ya. Dan ini memang sejak Rabu dini hari ini sudah terpantau ramai begitu. Kendaraan kemudian pejalan kaki yang ingin melakukan penyeberangan menuju Pelabuhan Bakauheni, khususnya itu di Pulau Sumatera, ini sudah mulai padat. Tetapi memang dari pantauan kami belum terlihat adanya antrian yang panjang sampai di pintu masuk Pelabuhan Merak. Dan di sini memang diantisipasi beberapa hal oleh ASDP untuk menghindari apakah nantinya ada antrian panjang begitu. Ini adanya penambahan kapal sebanyak 10 kapal, nantinya total 36 kapal yang akan dioperasikan untuk mengurangi adanya kepadatan dan kemudian adanya kelancaran begitu ya untuk arus mudik dan para penumpang yang akan melakukan penyeberangan melalui Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni. Bella. Kalau kita lihat kalau misalnya pemudik sampai di dermaga tentu pemudik harus mengantri dulu sebelum bisa masuk ke kapal. Lalu apakah ada fasilitas di sana untuk para pemudik beristirahat dulu sambil menunggu antrian dan bisa masuk ke kapal, Suara? Betul, memang tidak lengkap jika kita melakukan perjalanan mudik. Tetapi belum ada camilan gitu ya untuk menemani penyeberangan yang cukup panjang, apalagi perjalanannya itu di malam hari yang mungkin merasa lapar, tetapi kalau makan makanan berat terlalu berat begitu ya. Jadi ini memang kita butuh mencari adanya camilan. Sebenarnya apa sih camilan yang cocok untuk menemani perjalanan kita? Oke, jadi kita sudah bertemu langsung bersama dengan Mas Irfan. Halo Mas Irfan. Kita bertemu lagi Mas Irfan. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Oke, baik ya Mas. Ini dilihat-lihat ternyata Hongguan ini udah siap sekali ya untuk menemani perjalanan pemudik begitu ya. Pastinya dong, Iya. pastinya dong. Oke Mas, apakah di waktu-waktu ini sudah terlihat adanya peningkatan pemudik di Pelabuhan Merak dan di posko mudik ini Mas? Ini sih kalau kita lihat ya, di saat ini kita ada di Pelabuhan Merak ya. Kalau kita lihat ini dibandingkan dengan hari-hari biasanya sudah ada peningkatan sih. Cuman ya memang belum sampai di puncak arus mudiknya yang nanti akan diperkirakan di tanggal 26 sampai 28 April. Nah karena memang itu bertepatan sama liburnya para pelajar, pegawai swasta dan pegawai negeri. Kayak gitu. Kemudian ada di titik mana aja nih Mas Hongguan tersedia untuk para pemudik yang butuh peneman untuk dalam perjalanannya? Oke, Booth Hongguan ini kita ada di 3 titik posko arus mudik ya. Itu ada di Pelabuhan Merak yang saat ini kita berada, lalu ada di rest area kilometer 72 di Tol Cipularang, dan ada di rest area Tol Cipali kilometer 166. Nah jadi buat para pemudik nih yang pengen bawa hampers gitu ya, bingkisan ke kampung halaman, bisa mampir dulu ke Booth Hongguan gitu. Jadi bawa biskuit pulang kampung, pasti kan seneng tuh teman keluarga di kampung. Oke. Ternyata camilan-camilan ini bisa menemani dan ternyata ada di beberapa titik ya. Ada nggak sih tips dan pesan untuk para pemudik yang mungkin butuh peneman cemilan atau untuk tips-tips lain yang mungkin ada nggak nih Mas Irfan?
Pastinya sih, pasti persiapan. Persiapan itu sangat penting, baik fisik si para pemudik maupun kendaraan yang dipakai gitu. Jadi pastikan itu untuk para pemudik, kesehatan prima itu sangat penting gitu ya. Jadi istirahat yang cukup, terus bawa obat-obatan jika diperlukan gitu. Lalu untuk kendaraan yang dipakai, pastikan mesinnya sehat. Dan kalau perlu sebelum berangkat itu diservis dulu. Jadi pas berangkat tuh nyaman gitu di perjalanan. Oke, memang perlu persiapan gitu ya Mas. Kalau dari posko mudik ini yang dipersiapkan Mas Irfan juga ada nggak sih perayaan khusus dalam gelaran posko mudik tahun ini? Pastinya tahun ini adalah tahun spesial buat Kongguan gitu ya, karena tahun ini adalah tepat 55 tahunnya Kongguan gitu. Jadi Kongguan tahun ini berkolaborasi dengan Kompas TV, memberikan info arus mudik bagi para pemudik melalui programnya yang bernama Mudik Gesit 2025 gitu. Jadi kami harapkan gitu ya Kongguan menjadi bagian kebahagiaan masyarakat Indonesia dalam merayakan Hari Raya Lebaran dan selalu menjadi biskuit pilihan Lebaran. Oke, luar biasa sekali Mas Irfan. Terima kasih banyak. Semoga tetap bisa menjadi peneman pemudik begitu ya untuk menyeberangi Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni. Wah, oh ini buat saya ternyata saudara. Oke, ini buat teman liputan dan teman untuk saya menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Terima kasih ya Mas. Saudara ya. Itulah dari fasilitas yang diberikan di Pelabuhan Merak, khususnya ini adalah posko mudik Gesit, posko mudik Kompas TV, dan salah satunya memang ada cemilan untuk menemani perjalanan mudik Anda. Kembali ke studio. Nah, saudara, untuk yang para pemudik jangan mau kalah nih sama Suara dan teman-teman Kompas TV. Apalagi kalau mau mampir nyebrang ke Merak, mampir dulu ke booth-nya, beli dulu untuk sebagai oleh-oleh bagi keluarga atau juga hampers. Jadi lebarannya semakin semarak dan semakin bahagia dengan Kongguan. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Suara Azani dan juga juru kamera Febri James langsung dari Pelabuhan Merak. Selamat bertugas kembali.